Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Saudara sekalian, para pemirsa yang berbahagia, ayat ini merupakan kelanjutan dari cara Luqmanul Hakim memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Sebelum saya membahas tentang ayat ini, saya akan sampaikan bahwa beberapa waktu yang silam sering mendapatkan pertanyaan terkait tentang batasan ketaatan anak kepada kedua orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai dalam keluarga itu antara pandangan orang tua dengan pandangan anaknya berbeda. Nah, pertanyaan yang sering disampaikan kepada saya, apakah kalau ada seorang pemuda yang segera ingin menikah dengan gadis yang solihah, tetapi orang tua tidak mengizinkan, atau tepatnya belum mengizinkan, karena hal-hal yang tidak bersifat syar'iyah atau tidak terkait dengan ajaran agama. Biasanya yang dipersoalkan hanyalah persoalan-persoalan primordial, persoalan-persoalan terkait dengan kedudukan dan lain-lain. Nah, maka dengan tegas saya sampaikan bahwa ketika alasan orang tua tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ajaran Islam, berdasarkan surat Luqman ayat 15, ketika anak tidak menyetujui pandangan orang tua, dia tidak termasuk anak yang durhaka. Nah, ini mungkin tidak nyaman bagi orang tua, tetapi itulah jalan keluar yang sebaik-baiknya. Sehingga Al-Quran pun menegaskan bahwa janganlah kamu taati kedua orang tuamu ketika perintahnya itu perintah yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Meskipun demikian, anak tetap berbuat santun, berbuat yang baik, dengan bahasa lain menolak secara beradab. Nah, itulah dikatakan bahwa anak yang demikian tidak termasuk durhaka kepada kedua orang tuanya. Tetapi kuncinya sesungguhnya adalah bermusyawarah, berdiskusi, berdialog antara anak dan orang tua dengan pikiran yang jernih, dengan ikhlas untuk mencari jalan keluar yang benar menurut tuntunan. Sebab apa? Sebab pada ayat ke-16 surat Luqman yang tadi saya bacakan, Luqman mengajarkan kepada anaknya tentang muraqabah. Yang di situ Luqman mengatakan, wahai anakku, jika ada perbuatan amal baik maupun amal tidak baik, sekecil apapun, artinya kalau dalam bahasa Jawa, saklugut kolang kaling, sebesar atom, itu kan sangat kecil, tidak kelihatan.
sebesar virus corona. Nah, kalau zaman sekarang mungkin bisa dipahami begitu, tidak kelihatan. Sudah sekecil itu berada di dalam batu yang tidak ada lubangnya, atau di atas langit yang jauh, atau di dalam bumi, pasti Allah akan membalasnya. Pasti Allah akan memberikan balasan sesuai dengan amalnya itu. Artinya apa? Kalau Allah mengatakan akan diberi balasan, itu mengandung makna bahwa Allah senantiasa memperhatikan, melihat sekecil apapun amal perbuatan yang kita lakukan. Apakah itu amalan baik atau amalan yang jelek? Kalau amalan baik ya akan diberi pahala, kalau amalan itu jelek akan diberi siksa. Nah, ayat ini memberikan motivasi kepada kita untuk lebih berhati-hati di dalam melakukan perbuatan, karena apapun itu akan dilihat oleh Allah, dan Allah maha lembut lagi maha mengetahui, sangat tajam penglihatannya. Nah, sehingga di samping kita harus berhati-hati, itu juga harus tulus di dalam beramal soleh. Tidak usah memikirkan sanjungan dari manusia, tidak usah memikirkan hinaan atau celaan dari manusia, tapi tulus saja, karena Allah nanti yang pasti memperhitungkan apapun yang kita lakukan. Sekali kita terjerumus ke dalam usaha mencari sanjungan manusia, maka amal itu menjadi tidak bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penanaman kepada anak-anak kita supaya punya jiwa muraqabah. Muraqabah itu artinya merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah merasa demikian, itu pasti yang dilakukan hanya yang baik-baik saja, dan motivasinya tulus tanpa riak gitu. Jadi kita tanamkan kepada anak-anak kita itu berperilaku yang demikian, dan tidak usah khawatir, Allah pasti akan memberikan balasan. Nah, setelah itu kemudian Luqman menanamkan kepada anaknya tentang pentingnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya, aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah sholat, laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabar di dalam mengerjakan semua itu. Sesungguhnya semua itu termasuk perkara yang besar. Jadi ada 4 perkara besar dalam kehidupan manusia yang harus dilaksanakan dan diberi perhatian yang sungguh-sungguh. Yang pertama adalah sholat, yang kedua amar ma'ruf, yang ketiga nahi mungkar, dan yang keempat adalah sabar. Ini 4 perkara yang sangat agung, sangat penting di dalam kehidupan kita. Nah, maka tanamkan kepada anak-anak kita mendirikan sholat dengan benar. Bahkan anak itu kalau masih mendirikan sholat, insya Allah diberi nasihat yang baik-baik itu akan mudah menerima. Tetapi kalau sholat sudah ditinggalkan, maka runtuhlah bangunan kebaikan-kebaikan yang sudah ditanamkan sebelumnya. Diajak beradab juga tidak mudah, diajak bekerja profesional juga tidak gampang. Maka sholat ini menjadi landasan yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak
menjadi anak yang soleh dan solihah. Maka jangan mengabaikan perkara sholat ini, baik menjaga waktunya, memelihara niatnya, meluruskan tata caranya, juga pengaruhnya dalam kehidupan. Sedangkan jika anak itu rajin sholat, maka dia perilakunya akan selalu berubah menjadi lebih baik. Innas sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat yang benar adalah sholat yang bisa mengubah perilaku. Dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang malas menjadi rajin, dari yang sudah baik menjadi lebih baik. Sehingga anak-anak kita kalau sholatnya sudah benar, insya Allah akan membimbing perilakunya ke arah perilaku yang benar. Nah, untuk membimbing itu perlu ada jalan. Jalannya bernama amar ma'ruf nahi mungkar. Mengingatkan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jadi yang ma'ruf itu kalau dilaksanakan dengan benar, insya Allah nahi mungkar tidak perlu dilaksanakan, karena tidak ada kemungkaran di situ. Jikapun sudah amar ma'ruf dilaksanakan, tetapi kebaikan belum sepenuhnya terlaksana, masih ada kemungkaran, maka disempurnakan dengan nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Dimulai dari dalam rumah kita masing-masing. Jadi anak-anak itu juga diperlakukan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, sekaligus diajari untuk peduli terhadap pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kakaknya mengingatkan adiknya, bisa juga adiknya mengingatkan kakaknya, atau bahkan anak beramar ma'ruf nahi mungkar kepada orang tuanya. Itu bukan hal yang hina, itu hal yang sangat baik ketika seluruh anggota keluarga itu saling mengingatkan, saling mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kemudian yang keempat, perkara yang sangat agung, sangat besar itu adalah sabar. Setelah melaksanakan semua itu, maka kemudian kita perlu kesabaran. Karena sudah berbuat baik itu pun belum tentu menggembirakan bagi pelakunya, belum tentu disikapi dengan baik. Maka diperlukan kesabaran yang tanpa batas. Nah, saudara sekalian yang berbahagia, maka menyempurnakan pendidikan anak-anak di dalam rumah tangga masing-masing, itu pada kesempatan ini yang saya sampaikan adalah muraqabah, jadi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah ini menyebabkan perilakunya lebih berhati-hati dan amal solehnya lebih tulus. Kemudian yang kedua adalah mengamalkan dalam diri kita dan seluruh anggota keluarga kita 4 urusan yang besar. 4 urusan yang besar itu adalah sholat, kemudian amar ma'ruf, nahi mungkar, dan sabar. Nah, kemudian ditutup oleh Allah dengan ayat ke-18 dan 19. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur wa qasid fi masyika waghdud min sautik inna angkarul aswati la sautul hamir. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia. Bahasa Jawanya itu melengos. Nah, orang itu kalau melengos berarti menyepelekan orang lain. Profesor Dr. Hamka itu memberi contoh nyata bentuk melengos ini dengan gamblang. Misalnya, saya berjabat tangan dengan seseorang, kok saya tidak melihat orang yang saya ajak jabat tangan itu. Nah, itulah contoh dari bentuk memalingkan muka dari manusia atau melengos tadi.
Atau yang lain, saya berbicara dengan seseorang tetapi pandangan saya ke arah orang lain. Nah, itu juga bagian dari contoh melengos. Jadi saudara-saudara yang berbahagia, ini kelihatannya sederhana dan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak terasa, ternyata itu sesuatu yang dilarang oleh Allah. Mengapa dilarang oleh Allah? Karena itu termasuk meremehkan orang lain, tidak menganggap orang lain. Sehingga sampai jabat tangan saja tidak melihat siapa yang diajak jabat tangan. Nah itu, jadi saudara sekalian yang berbahagia, ayat ini perintahnya adalah perintah untuk menghargai orang lain. Nah, orang yang bisa menghargai orang lain itu adalah orang yang rendah hati. Jadi sekali orang tidak bisa rendah hati, maka sulit untuk menghargai orang lain. Yang muncul adalah sikap sombong dan membanggakan diri. Allah hanya mengatakan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sebab kesombongan itu kalau dinaikkan terus akan bisa berujung kepada kemusyrikan. Yang namanya sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Melengos dari manusia itu termasuk bagian dari meremehkan orang lain. Lalu pada ayat yang ke-19 Allah memerintahkan supaya kita bersikap rendah hati dalam berjalan di muka bumi. Nah, rendah hati itu baik dalam ucapan maupun dalam tindakan. Jadi berjalan itu dengan sederhana saja, tidak usah megal-megol yang berlebihan, tetapi juga berbicara itu juga sederhana saja. Sebab sejelek-jelek suara adalah suara himar, kata Allah seperti itu. Nah, untuk itu marilah ini kita upayakan untuk terlaksana dalam diri kita dan tertanam dalam keluarga kita, pada anak cucu kita. Sikap rendah hati, tidak meremehkan orang lain, tidak sombong lagi membanggakan diri. Sehebat apapun, sekaya apapun, atau setinggi apapun kedudukannya, tidak boleh sombong, tidak boleh membanggakan diri. Semakin Anda rendah hati, akan semakin dihargai. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.